warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwan Daer dengan NIM 501190135. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang harta milik umum dan jenis-jenisnya. Langsung saja ke materinya. A. Harta milik umum jenis pertama. Harta milik umum jenis pertama adalah harta yang dibutuhkan oleh seluruh kaum muslim atau menjadi hajat hidup orang banyak, yang jika tidak tersedia akan menyebabkan keguncangan dan perselisihan. Misalnya air. Rasulullah SAW menjelaskan sifat-sifat harta kepemilikan umum ini secara rinci dalam riwayat sahih. Dari Abu Hurairah dituturkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya, kaum muslim itu berserikat dalam 3 hal, yaitu air, padang rumput, dan api. Hadis riwayat Abu Daud. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Nabi SAW juga telah bersabda yang artinya, tidak terlarang penggunaan air, api, dan padang rumput. Hadis riwayat Ibnu Majah. Air, padang rumput, dan api adalah harta pertama yang diperkenalkan oleh Rasulullah SAW untuk seluruh manusia. Seluruh manusia memiliki hak dan andil yang sama terhadap harta semacam ini. Mereka dilarang memiliki sebagian atau keseluruhan harta milik umum. Mereka hanya berhak mengambil manfaat dari harta-harta tersebut, sebab harta tersebut adalah milik seluruh kaum muslim. Setiap orang boleh mengambil air dari sungai, danau, waduk, atau istirahat di padang rumput yang belum dimiliki oleh seseorang. Saya Renaldi Pratama dengan NIM 501190136. Saya akan melanjutkan materi dari Najwan Daer yang dimaksud dengan harta-harta yang menjadi hajat hidup masyarakat umum adalah semua harta yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari, yang jika harta itu lenyap maka manusia akan mengalami keguncangan, berselisih, dan bersengketa untuk mendapatkannya. Sebagai contoh, semua kabilah akan mengalami keguncangan dan berselisih saat kehilangan air atau kehilangan pandangan gembalaan untuk ternaknya. Atas dasar itu, segala sesuatu yang berhubungan erat dengan hajat hidup orang banyak sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, dan manusia akan terguncang serta berselisih ketika sesuatu itu tidak ada. Maka barang tersebut termasuk harta milik umum. Sesuatu hal yang digunakan untuk mengelola atau dipergunakan di saat harta kepemilikan umum jenis pertama dikategorikan juga harta kepemilikan umum, sebab hukum dan status kepemilikan alat-alat itu sama, yaitu sebagai milik umum. Oleh karena itu, alat-alat yang digunakan untuk mengeluarkan air dari mata air, sumur, sungai, danau, dan saluran-saluran yang menghubungkan ke rumah-rumah termasuk milik umum sesuai dengan status air yang dikeluarkan. Alat-alat pembangkit listrik yang dibangun di atas gedung, di atas bendungan dan sungai, tiang-tiang, penyanggaan, jaringan kawat, dan gardu-gardu adalah milik umum, sebab alat ini menghasilkan listrik dari harta milik umum, sehingga status hukum alat ini mengikuti sumbernya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammadul Faizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammadul Faizal dengan NIM 191190134. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu harta milik umum jenis yang kedua. Harta milik umum jenis yang kedua merupakan barang tambang dengan deposito yang sangat banyak atau melimpah. Adapun barang tambang dengan deposito yang sedikit atau kecil termasuk dalam harta milik pribadi atau perorangan. Tambang-tambang dengan jumlah yang melimpah merupakan milik umum. Negara tidak diperbolehkan memberikan izin kepada perusahaan atau perorangan untuk menguasai atau mengeksploitasinya. Negara harus melakukan pengelolaan terhadap tambang-tambang tersebut dan hasilnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat banyak. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Ayu Duning Tias
Harta milik umum jenis ketiga. Jenis ketiga dari harta milik umum adalah harta yang tabiat asalnya menghalangi atau mencegah monopoli seseorang untuk memilikinya. Perbedaan dengan jenis kepemilikan umum yang pertama adalah jenis kepemilikan yang ketiga ini tabiat asalnya menghalangi atau mencegah seseorang untuk memilikinya. Sedangkan pada jenis kepemilikan pertama, tabiat asalnya membolehkan seseorang untuk menguasainya, misalnya air. Tabiat asal dari air tidak menghalangi atau mencegah seseorang untuk memilikinya. Atas dasar itu, seseorang tidak dilarang memiliki sumur yang deposit airnya kecil. Adapun jenis kepemilikan yang ketiga ini, tabiat asalnya mencegah atau menghalangi seseorang untuk memilikinya. Dalil harta milik umum jenis ketiga ini adalah sabda Rasul SAW yang artinya Mina menjadi hak orang-orang yang lebih dulu sampai. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Selain itu, diriwayatkan pula bahwa Rasul SAW telah melarang seseorang untuk menguasai atau memiliki jalan umum dan mengizinkan semua orang untuk sama-sama memiliki